Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Semoga kita selalu dalam limpahan segala nikmatnya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pemirsa penyampaian pemahaman 2 sesi sebelumnya, yaitu masih dalam tema yang sama, pengabdian hamba kepada Sang Maha Segalanya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai pada poin ketiga pemirsa ya. Dua poin sebelumnya kita sudah bahas pada sesi sebelumnya. Jadi poin ketiga adalah bagaimana kita menjalankan tugas kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ilustrasikan sebuah mobil pemirsa. Jadi dulu pernah saya sampaikan, jadi mobil itu terdiri dari banyak komponen. Ada beberapa komponen-komponen yang mereka memiliki fungsi dan kinerja yang beda-beda sesuai tugas masing-masing. Jadi antar mereka, antar komponen itu, dia tidak ada keirian, tidak ada bisa menggantikan fungsi-fungsi dari satu komponen ke komponen yang lain. Misalnya seperti roda mobil, dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai mesin. Demikian sebaliknya pemirsa. Jadi dalam kehidupan kita, seperti ilustrasi tadi pemirsa, kita bisa berikan contoh, misalnya seorang pengusaha sukses dalam arti materi dengan seorang pengayuh becak. Suatu saat si pengusaha ini duduk di dalam mobil yang boleh dibilang nyaman. Tapi saat dia melihat seorang pengayuh becak di tengah hari bolong, dia melihatnya si bapak pengayuh becak ini dengan pulasnya tertidur di atas becaknya. Sedangkan si pengusaha ini duduk di dalam mobil dengan ruangan yang nyaman, tapi dia belum bisa tidur senyaman si pengayuh becak itu pemirsa, karena dia mungkin masih banyak hal-hal yang dia pikirkan, masih banyak hal-hal yang dia harus kerjakan di hari itu. Jadi seperti kondisi seperti itu, itulah menunjukkan bahwa di antara kita sesama hamba memang memiliki fungsi yang beda-beda pemirsa, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi hal seperti itu kita tidak bisa iri terhadap yang lain. Demikian juga contoh yang tadi itu, si pengusaha itu juga dia tidak bisa iri kepada si bapak pengayuh becak, meskipun dia pengusaha dengan penghasilan yang besar, tapi dia tidak bisa senyaman si bapak pengayuh becak itu dengan tidur pulas di atas becaknya, tidak memikirkan apapun. Dia cukup dengan penghasilan yang dia dapatkan untuk hidup sehari-hari. Demikian pula sebaliknya pemirsa, si bapak pengayuh becak itu juga dia tidak bisa iri dengan bapak pengusaha ini,
karena bapak pengusaha ini juga dia banyak hal yang dia lakukan, banyak hal-hal juga yang harus dia pikirkan. Karena dia memiliki perusahaan misalnya, dia harus menjalankan perusahaannya itu, memenuhi kewajibannya kepada karyawannya semua, dan dia menghidupi banyak karyawan juga. Itulah seperti itu pemirsa gambarannya. Kita bisa ambil contoh lagi pemirsa, seperti panggung sandiwara. Panggung sandiwara itu kan juga sudah ditentukan fungsinya masing-masing. Misalnya ada juragan di situ, ada pembantu rumah tangganya, ada seorang supirnya yang memang dia harus berperan di panggung itu. Seperti itu sudah ditentukan oleh sutradaranya. Nah, dalam peran itu tidak mungkin seorang supir di atas panggung tiba-tiba dia protes misalnya, saya jadi juragannya dong gitu. Jadi demikian juga sebaliknya, misalnya juragannya, gimana kalau saya jadi pembantunya, jadi tidak banyak tampilannya di panggung ini, tidak banyak bicara, hanya mendengarkan. Nah itu kan ya tidak bisa seperti itu pemirsa. Jadi si sutradara dan produser dia melihatnya adalah bagaimana masing-masing pemain ini melakukan perannya di atas panggung dengan baik dan benar. Itu yang dinilai pemirsa. Jadi bukan statusnya sebagai supir, sebagai pembantu atau sebagai juragan, tapi adalah apa yang diperankan itu dia telah lakukan dengan baik dan benar. Seperti itu pemirsa. Jadi di samping itu kita juga harus saling menjaga, mendukung, melakukan fungsi masing-masing dengan benar. Kita ambil contoh lagi ya pemirsa, seperti kita harus menjaga, mendukung, merawat, memelihara. Contohnya petani pemirsa, petani dengan tanaman padinya. Jadi seorang petani dia akan menjaga tanaman padinya itu, memeliharanya, merawatnya, memupuknya, menyiraminya, sehingga si tanaman padi itu akan menghasilkan padinya, buah padinya dengan baik, yang akan memberi manfaat juga kepada petani itu dan seluruh hamba-hamba Allah dengan hasil padinya itu pemirsa. Jadi seperti itu, jadi saling menjaga, mendukung. Bila si petani itu tidak merawatnya dengan baik, pasti tanaman padi juga tidak menghasilkan padi dengan baik pemirsa. Kita ambil contoh lagi untuk melakukan fungsi masing-masing dengan benar, yaitu kita ambil contoh seorang dokter pemirsa. Jadi dokter saat datang pasien, alangkah baiknya kalau si dokter ini orientasinya adalah untuk kesembuhan si pasien itu. Jadi bukan orientasi untuk materi yang menghasilkan materi, tapi si pasien ini tidak sembuh-sembuh sehingga dia masih balik lagi, periksa lagi, mengeluarkan banyak materi lagi, biaya lagi. Jadi si dokter itu seyogyanya harus melakukan dengan benar, mendiagnosa penyakitnya dan memberikan obat dengan tepat sehingga si pasien ini segera sembuh. Itu sekedar contoh pemirsa. Kita langsung aja pemirsa ya. Kita langsung ke poin 4. Poin 4 itu adalah saat kita melakukan pengabdian, menjalankan
melaksanakan tugas kita seyogianya senantiasa mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti ini pemirsa. Jadi kita ambil contoh lagi si dokter tadi itu pemirsa. Saat dokter itu menghadapi pasien dengan penyakit kasus baru yang mungkin belum pernah muncul kasus penyakit kepada pasien itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh si dokter itu, janganlah dia mengandalkan kemampuan pengalamannya, pendidikannya, tapi mohon petunjuknya. Mohonlah bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat si dokter itu menghadapi sesuatu yang baru, kasus yang baru. Dengan dia berserah diri, selalu mohon, insya Allah akan memberikan rahmatnya dan si dokter itu bisa mendiagnosa penyakit kasus baru itu dengan baik, dengan benar, dan bisa menemukan jalan keluar, memberi obat dengan tepat sehingga si pasien itu dengan segera mendapatkan kesembuhannya kembali. Kita ambil contoh lagi pemirsa, selain dokter, misalnya pejabat pemerintah, pejabat daerah setempat. Jadi si pejabat ini seyogianya dia melakukan tugasnya, yaitu menentukan kebijakan-kebijakan di daerahnya, itu orientasinya sebaiknya untuk kemaslahatan rakyatnya, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran rakyatnya, yang tidak membebani rakyatnya. Bila ada kasus di daerah itu, katakanlah misalnya kasus sosial atau kasus ekonomi, bila si pejabat itu belum mampu memberikan keputusan yang tepat, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengatasi permasalahan daerah yang dia pimpinnya itu, agar si pejabat itu bisa menemukan jawabannya dan memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya di daerah setempat itu. Seperti itu contoh di poin keempat ini. Kita langsung ke poin kelima ya pemirsa, biar lebih singkat, tidak berkepanjangan mengenai tema ini. Jadi poin kelima itu adalah mengabdi dengan setia, jujur, ikhlas, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengabdi dengan setia itu artinya apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala pemirsa. Jadi semata-mata hanya untuk Allah, tidak untuk kepentingan siapapun, kepentingan diri kita atau kepentingan kelompok kita atau kepentingan golongan tertentu. Jadi betul-betul yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kebaikan sesama umat maupun untuk seluruh makhluk ciptaannya. Selanjutnya, berbuatlah jujur dalam segala hal. Jujur itu dalam arti jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan pemirsa. Saat orang itu memiliki kekuasaan, memiliki hak,
kadang-kadang mereka memanfaatkan kekuasaan mereka, wewenang mereka, hak mereka untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau kelompok-kelompoknya. Jadi sebaiknya berbuatlah, bekerjalah, mengabdilah dengan jujur untuk kemaslahatan kepentingan sesama umat manusia dan seluruh makhluk ciptaannya ini. Kemudian kita juga harus menjalankan tugas kita dengan ikhlas. Ikhlas itu bisa kita artikan tanpa pamrih, pemirsa. Jadi kita berbuat sesuatu, menjalankan perintah Allah itu tanpa pamrih. Dalam arti pamrih itu kita menghendaki, kita menginginkan imbalan baik dari sesama maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita seyogianya melakukan segala hal mengabdi Allah itu dengan keikhlasan. Dalam hal ikhlas, pemirsa, insya Allah akan kita kaji lebih dalam lagi pada sesi-sesi berikutnya, karena cukup luas, pemirsa, pembahasan mengenai keikhlasan hamba terutama kepada Sang Maha Pencipta. Selain keikhlasan, pemirsa, yang terakhir mungkin saya perlu sampaikan adalah keridhaan kita dalam menjalankan tugas kita, pengabdian kita kepada Allah, yaitu kita bisa artikan bahwa apapun yang kita akan jalankan tugas dari Allah itu, sebesar apapun, sebanyak apapun, kita harus ridho, harus senang menjalaninya, mengerjakannya, tidak ada mengeluh, tidak ada kecewa. Jadi kita harus betul-betul senang apapun yang Allah tugaskan kepada kita untuk mengabdi kepada sesama, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Itulah harus kita lakukan, pemirsa. Maaf, pemirsa. Jadi seperti itu, pemirsa, penjelasan mengenai tema pengabdian hamba kepada Sang Maha Segalanya. Jadi mungkin sedikit saya rangkum. Jadi pengabdian kita ada 5 poin, pemirsa. Yang pertama kita sudah bahas semua sampai ke-5-nya, yaitu yang poin 1 adalah tunduk dan patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apapun itu perintahnya, larangannya. Yang kedua, kita harus mencintai, menyayangi, merawat, memelihara, bersikap, berbuat kepada siapapun dan apapun di dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa yang barusan tadi kita bahas, pemirsa. Yang keempat adalah senantiasa mohon petunjuk dan bimbingannya saat kita menemukan sesuatu yang belum bisa kita atasi, belum bisa kita tangani dengan benar. Jadi selalu mohon petunjuk dan bimbingannya selalu. Yang kelima, kita mengabdi seyogyanya dengan setia, jujur, ikhlas, dan ridho. Seperti itu, pemirsa. Jadi tema mengenai pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 poin yang sudah saya sampaikan sejauh pemahaman saya.
pada kesempatan ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon pamit. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk mengikuti sesi ini, untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang bagi pemirsa mungkin ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu pada sesi-sesi berikutnya pemirsa, dengan tema yang baru, dengan tema yang insya Allah saya bisa sampaikan kepada seluruh hamba Allah sejauh saya memahaminya pemirsa. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.